laksanakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan Bapak Ibu, kami dari Koperasi Pertamina. Tujuan kami hadir pada pagi ini, pertama, antisipasi bahaya penggunaan gas. Jangan sampai ada musibah lagi yang terjadi yang disebabkan oleh gas 3 kilo besar atau yang lebih besar lagi. Yang kedua yaitu antisipasi terhadap sales yang mengaku Pertamina yang datang ke rumah-rumah atau memanipulasi regulator yang ada. Kebetulan mungkin kejadian 1 bulan yang lalu ada sales masuk di Kodim mengatasnamakan kami atau rekanan Pertamina membawa regulator yang di toko harga 85 dijual dengan harga 600. Jadi di sini kami betul-betul ingin memberikan informasi yang istilahnya dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perlu digarisbawahi, Pertamina tidak pernah menjual apapun kecuali BBM dengan sejenisnya. Langsung saja, mungkin untuk penggunaan kompor gas LPG Bapak Ibu sudah mengetahui belum kalau tabung itu ada masa expirednya? Gimana Ibu? Betul, tabung itu ada masa expirednya, dilihat di sebelah kiri. Ini kan tidak terlalu terlihat karena ini di drip, diukir, dipahat. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, di sebelah kanan pun ini ada di cat. Kebetulan tabung yang kami bawa ini tertera bulan dengan tahun. Kebetulan ini bulan 7 tahun. Jadi untuk pembelian tabung baik diantarkan atau membeli sendiri, jangan istilahnya sudah expire. Istilahnya tahun sekarang kan tahun 2020. Jangan sampai menemukan tahun 2016, 18 sampai 19. Apa hubungannya penggunaan kompor gas LPG dengan expire tabung? Kalau sudah expire, di saat digunakan itu pedih di mata. Meskipun tidak memasak rica pun tetap pedih. Itu tanda-tanda sudah expire tabung. Kalau sudah mendapatkan tabung yang sudah expire, istilahnya sudah dibawa pulang atau diantar di rumah, sudah dibuka ini, kenapa ini sudah expire? Ditutup kembali, dikembalikan ke agen. Baru bilang, Pak, Ibu agen, ini sudah expire. Tadi saya ada sosialisasi di sana. Tidak Pak, itu sudah stoknya sudah cuma sisa itu. Jadi mau tidak mau Bapak harus gunakan. Itu misalkan agen menjawab seperti itu, bilang Bapak, Pak, silakan kami sudah diinformasikan itu sudah expire. Jadi tinggal Pertamina yang mau menarik tabung itu. Kalau agen itu maaf istilahnya ngotot, silakan ke Pertamina pengaduan 5.000 biar agen itu ditutup. Itu kalau sudah expire tabung. Terus untuk ciri-ciri tabung asli, ciri tabung asli seperti logo P Pertamina punya. Kalau di neon box SPBU ini menyerupai huruf P, warnanya hijau, biru, dan merah. Terus yang kedua lingkaran merah. Lingkaran merah ini bukan variasinya tabung, bukan lipstiknya tabung, tapi area dangerous zone yang tidak boleh dikotak-atik atau dikorek-korek. Istilahnya area pertanda kalau ada kebocoran, api itu masuk di dalam tabung, lingkaran ini berubah menjadi warna hitam. Nanti kami jelaskan kronologinya, bahaya terjadinya api masuk di dalam tabung itu dari mana awalnya. Terus yang ketiga yaitu segel. Di dalam tabung ini selain untuk alat pegang ini, dia ada nepelnya. Nepel ini di sini penutupnya yaitu segel. Segel itu tidak boleh gampang terlepas menggunakan tangan seperti ini. Karena apa? Ada indikasi orang lain menggunakan, tidak bisa memasang regulator, bocor, baru ditutup lagi, dikembalikan Bapak Ibu mengambilnya. Jadi harus segel itu pertama harus diiris dengan pisau. Terus ini sudah ciri tabung asli. Biasanya Bapak Ibu habis membeli tabung kan membuka segel menggunakan pisau. Habis itu membukanya, baru Bapak Ibu memasang yang namanya regulator. Padahal di dalam nepel ini ada karet sil yang harus diganti, wajib. 85% terjadi bocor musibah awalnya juga karena karet sil di dalam tabung ini tidak diganti. Ini leher tabung nepel, di dalamnya ada karet sil. Caranya bagaimana? Sedia tes pen, alat seperti ini baru dicungkil. Ini. Jadi harus menggunakan alat seperti ini. Jangan terlalu tajam. Kalau terlalu tajam nanti merusak karet silnya. Karet sil tidak harus warna merah, dia harus
ada juga bisa diketemukan mungkin di hoki atau apapun itu dia warna hijau, putih, mungkin juga menemukan warna hitam. Nanti di terakhir di humas kami bagikan untuk karsilnya. Harganya 1.000 sampai 2.000 rupiah untuk karsil ini. Setiap pergantian gas isi ulang pas habis dibuka harus diganti, wajib. 85% karena bocor karena ini salah satunya karsil ini. Terus untuk pemasangan pun kadang ada kesulitan memasang karena ini juga. Terus ada juga yang iya saya sudah menyediakan di rumah, cadangan di rumah karsil baru, tidak, tapi ambil dari tabung sebelumnya. Maaf, jadi cadangan itu harus baru, bukan diambil dari tabung yang lama. Memang ada kalanya mengambil dari tabung yang sudah habis, ada kalanya dia masih bagus, masih layak untuk digunakan, tapi sebagian besar ini sudah tidak bisa digunakan. Karena apa? Pertama kali Pertamina mengedarkan tabung, habis diisi gas, diisi dengan karsil baru. Habis diisi karsil baru, ditutup dengan segel, diedarkan ke masyarakat. Bapak Ibu gunakan, habis dikembalikan lagi. Dan begitu seterusnya. Jadi pihak Pertamina sudah tidak pernah mengganti yang namanya karsil. Siapa yang wajib mengganti ini? Kita semua, pengguna kompor gas LPG yang wajib mengganti ini. Setiap pergantian gas isi ulang, wajib diganti yang namanya karsil. Untuk menggunakan alat seperti ini, untuk memasukkan cukup menggunakan kedua jari kita. Habis diganti, baru dipasang lagi. Baru kita memasang yang namanya regulator. Maaf, biasanya kami pakai meja, jadi ini darurat. Jadi kami cuma butuh bantuan. Tidak Pak, nanti kesulitan. Untuk memasang regulator kami ingin tekankan lagi cara pemasangan biar Bapak Ibu tidak istilahnya mengetahui cara untuk pemasangan yang aman dan aman. Caranya seperti ini. Pertama, sebelum memasukkan di dalam tabung, regulator manual ini kan switch namanya atau knob. Dia harus tegak lurus ke atas atau horizontal. Jangan memasang regulator posisinya ke bawah, mengunci setengah, atau terbuka seperti ini. Ini pun tidak bisa masuk karena posisinya masih mengunci. Dipastikan dulu tegak lurus ke atas atau horizontal, baru pasang di tabung. Untuk pemasangan regulator di tabung, jangan sekali-sekali ditekan. Biasanya Bapak Ibu kalau memasang regulator, biasanya suka ditekan, ditindis. Biasanya kalau tidak ditindis, tidak ditekan, kurang mantap. Padahal regulator sering-sering ditekan, ditindis, gampang dol. Caranya, tekniknya biasanya kalau tidak ditekan, dia tidak mau terputar. Ada tekniknya Bapak Ibu. Pas ini diputar, tidak mau ke bawah memutar, tekniknya yaitu digoyang dulu ke kanan ke kiri. Ujung selangnya, mencari selatnya, biar knob hitam ini mau putar ke bawah. Ini keras, saya putar. Jadi cukup digoyang dulu ke kanan ke kiri, biar gampang masuknya. Jadi seperti ini. Jadi intinya biar gampang masuknya digoyang dulu ke kanan ke kiri. Seperti itu. Habis itu diangkat, tidak terlepas. Kalau yang besar cukup digoyang ke kanan ke kiri. Kalau besar kalau diangkat kan pasti terlepas karena berat tabungnya. Cukup yang kecilnya jadi angkat. Yang besar cukup digoyang ke kanan ke kiri, dicium tidak ada aroma, baru kita bisa menyalakan kompor gas LPG. Pernah mengalami seperti ini dinyalakan 1, 2, 3 kali tidak menyala? Regulator masih manual yang digunakan itu menggunakan hagel di dalam. Ada besi bulat, dia menyumbat aliran gas. Di saat dinyalakan, hagel itu menutup. Terus caranya bagaimana? Ditepuk dulu ujung selang, ujung regulator. Seperti ini, tidak usah terlalu keras-keras. Biar hagel itu minggir, gasnya mengalir. Seperti ini. Habis gas. Aduh. Jauh. Habis gas. Jauh, sudah pengalaman itu. Oh, maaf. Regulatornya saya ganti. Biar dibacor lagi. Mario, Mario.
baru kompor baru. Dan gasnya yang habis ini. Mario, Mario. Pengertiannya yang Tidak, kurang. keluar sudah. Cuma tidak kelihatan. Sudah menyala? Oh iya, kelihatan. Jadi cukup dikepakar sedikit baru dinyalakan. Saya yakin kalau untuk menyalakan semua bisa. Anak SD pun kalau sudah diajari menyalakan pun bisa. Di sini yang ingin kami garis bawahi yaitu cara mematikan kompor gas LPG. Biasanya selesai memasak di aktivitas terakhir Bapak Ibu cukup mematikan klik seperti ini. Betul Bapak Ibu? Saya menyalakan. Ini menyala karena di luar ruangan jadi tidak terlalu kentara. Saya mematikan di aktivitas terakhir. Bapak Ibu juga mematikan. Klik, saya mematikan seperti ini. Kalau saya mematikan seperti ini, yang mati apanya Bapak Ibu? Apinya, kompornya. Kalau gasnya? Masih. Sebenarnya Bapak Ibu mengetahui kalau dimatikan dari sini, gasnya tetap berjalan, cuman apinya yang mati. Cuman yang tidak disadari itu resikonya. 1 kali 24 jam, gas ini terus mengalir. Menekan yang namanya spuyer kompor. Spuyer kompor ini knop, di belakangnya ini ada namanya spuyer kompor. Dia yang terus menerus istilahnya menekan gas itu. Ditutup dari sini dia akan terus menerus. Akibatnya apa? Tiba-tiba bocor. Bukan cuma di tengah, tapi di ujung. Terus caranya bagaimana? Untuk mematikan kompor, kalau tidak dari kompornya saja. Biasanya Bapak Ibu mengetahui fungsi dari regulator ini ada 2. Mengunci ke bawah, melepas ke atas. Kita tambahkan lagi pengetahuan yaitu menutup sumbernya dari regulator. Di aktivitas terakhir sebelum menjelang tidur, di aktivitas terakhir sebelum Bapak Ibu pergi ke kantor, sebelum mematikan kompor. Ini kompornya masih menyala. Kita putar dulu setengah di regulator seperti ini. Selesai memasak di aktivitas terakhir sebelum mematikan kompor, putar setengah di regulator. Ini setengah seperti ini. Ini mati tidak ada apinya. Baru klik di kompor. Ini Bapak Ibu cara yang betul untuk mematikan kompor gas LPG. Di rumah punya putra-putri yang sangat aktif, mainan kompor. Ini pun tidak bisa menyala karena Bapak Ibu sudah menutup di sumbernya, di regulatornya dengan cara diputar setengah. Di saat pagi hari ingin memasak kembali atau pulang kerja, ini pun tidak bisa menyala. Tapi Bapak Ibu ingat, oh ya, tadi kan saya sudah memutar setengah di regulator ini. Bagaimana cara untuk mengaktifkan gas itu biar bisa keluar lagi? Diputar lagi ke bawah seperti ini. Seperti ini. Dan menyala lagi. Dan begitu seterusnya. Apakah di rumah sudah melakukan hal seperti ini Bapak Ibu? Ada yang bilang dengan kami, saya sudah menggunakan kompor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Cukup mematikan dari kompornya. Aman kok, selalu bilang begitu dengan kami. Memang musibah tidak bisa diminta, musibah tidak bisa ditolak, tapi musibah bisa dihadapi. Bagaimana caranya kalau ibu terus menerus menutup dari kompor, akhirnya timbul kebocoran, bukan cuma di ujung atau di selang, karena mohon maaf, selang ini 1 tahun harus diganti. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kalau selang di rumah menggunakan pelapis, itu lapisannya harus dibuka dulu, baru dilap dengan kain basah, dilipat seperti ini. Kalau pas dilipat seperti ini ada terlihat seperti benang halus, berarti wajib diganti. Mohon maaf, saya yakin Bapak Ibu cuma menggunakan selang saja, tidak pernah mengecek, tidak pernah mengganti. Tahu-tahu nanti ada kebocoran. Terus apa yang terjadi kalau istilahnya tadi kebiasaan menutup cuma dari kompornya saja, tiba-tiba timbul kebocoran. Api yang tadinya di tengah cukup ada timbul di ujung kompor. Atau selang yang waktunya diganti tidak pernah diganti, tiba-tiba ada desisan bocor, akhirnya ada pemicunya. Pertama, ada 3 hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu tidak boleh panik.
Kalau panik itu nanti logika tidak bisa berjalan. Misalkan sudah mengetahui di dapur ada kebocoran, ada percikan api, Bapak Ibu biasanya lari. Yang tadinya mau lewat pintu, ada jendela ditabrak saja. Yang kedua, Bapak Ibu harus cepat-cepat lari. Lari itu masuk ke dapur, mendekati tabung, melepas yang namanya regulator. Jadi kalau ada kebocoran yang mengeluarkan gas, itu kan regulator. Selain memutar setengah untuk menutup kompor, dia harus diputar ke atas. Izin Pak, kami simulasikan kalau sampai terjadi bocor, apa yang harus dilakukan. Jadi kita harus memutar knob ini ke atas. Jadi mohon maaf, jangan paket, jangan panik, nanti kalau lari saya juga ikut lari. Kalau panik masuk corona. Masuk panen. Ini selesai. Jadi ini cuma diputar ke bawah, karena yang mengeluarkan gas dari dalam tabung cuma ini. Jadi untuk keamanan ya tetap ini yang harus dilepas. Bagaimana itu katanya bisa kalau terjadi bocor api cukup dikasih karung basah atau disemprot air, bisa. Khusus di luar selain regulator ini. Jadi bisa memang dengan karung basah, dengan api bisa mati, tapi tidak dengan gas yang keluar dari regulator ini. Kan posisi ini mengunci, jadi gas ini terus akan keluar. Sebelum Bapak Ibu lepas, dia akan terus mengeluarkan gas dari dalam tabung. Terus kebakaran itu awalnya dari mana? Itu tadi, bocor, dibiarkan, terjadi aroma gas, Bapak Ibu tidak mengetahui, dikira memasak gas memang ada aroma gas LPG, padahal tidak. Ada dua aroma yang akan ditimbulkan oleh gas LPG. Pertama, pemasangan di awal. Dia karena di sini ada ventilator dengan tabung, makanya dia mengeluarkan aroma gas. Itu pun cuma sebentar. Terus di saat gas habis, itu pun akan mengeluarkan aroma. Itu pun tidak lama, tapi tidak terus menerus aroma gas LPG. Jadi kalau sudah terjadi bocor, biasanya Bapak Ibu kan panik. Habis panik ditinggal. Jadi kebakaran itu terjadi karena terjadi arus balik. Arus balik itu api yang tadinya di luar, dia masuk ke dalam tabung melalui regulator. Indikatornya dilihat di mana? Di lingkaran merah. Kalau di lingkaran merah ini sudah berubah menjadi warna hitam, berarti api itu sudah masuk di dalam tabung. Berarti caranya bagaimana? Kalau tadi kan cukup dilepas, gas sudah tidak keluar. Kalau sudah di dalam tabung berarti ini kan selang biasanya lepas dari regulatornya. Karena kena api kan pasti meleleh, jatuh. Tinggal regulatornya menempel di tabung. Caranya bagaimana? Dilihat di lingkaran merah. Kalau lingkaran merah sudah berubah menjadi warna hitam, sebelum ini full hitam, Bapak Ibu cepat-cepat angkat tabung ini ke luar dan dilempar ke luar rumah. Yang penting satu, jangan dilempar ke rumah tetangga. Tetangganya nanti yang terbakar. Jadi intinya untuk penggunaan kompor gas LPG, pertama harus mengetahui expired tabung. Kalau di sebelah kiri tidak terlihat, bisa dilihat di sebelah kanan. Yang kedua harus mengetahui ciri tabung asli. Pertama, logo Pertamina punya lingkaran merah dan segel. Habis kalau dari kemarin untuk pembelian tabung langsung dipasang regulator sekarang. Harus diganti karet silnya, harus sedia cadangan juga. Kalau dari kemarin mematikan cukup dari kompornya saja. Setelah pulang dari sini informasikan ke keluarga, istri di rumah, orang tua untuk memutar setengah di regulator untuk keamanan jangka panjang. Kalau terjadi hal yang kita tidak inginkan, kita harus cepat-cepat melepas yang namanya regulator. Karena semua regulator tergantung dengan yang namanya karet seal. Karena kalau tidak ada karet seal, pasti bocor. Ini namanya bocor. Ini yang terlalu terdengar. Kadang ada juga yang mendisi cuma begitu. Semua regulator ini yang dari pemerintah pun satu paket dulu yang diberikan gratis. Ini pun aman dan nyaman digunakan. Asal itu tadi menggunakan karet seal. Kecuali ini kami kenalkan saja, tapi ini tidak dijual. Biar anggota mengetahui kalau yang resmi itu ada, bukan dari Pertamina tapi dari koperasinya. Kami cuma mengenalkan saja, warnanya harus merah. Kalau ini mungkin bisa dipalsukan,
tidak dengan ini. Ini milik resmi dari koperasinya, bukan dari Pertaminanya. Tidak harus menggunakan karet. Ini saya pasang tidak harus menggunakan karet. Terus bagaimana? Saya kan ribet, istilahnya kadang orang ribet tidak mau congkel-congkel yang namanya karet. Apakah kalau ada karet bagaimana? Saya pasang karetnya. Ini pun tidak masalah. Jadi tetap berfungsi. Saya pasang karetnya. Ini saya nyalakan, tidak bisa. Kalau regulator lain masih menggunakan hagel besi kecil, kalau ini sistemnya menggunakan tombol otomat, istilahnya seperti MCB listrik. Kalau ingin dinyalakan, dia harus ditekan 1 kali. Izin Pak Kabit, saya boleh dibantu untuk menekan tombol ini, Pak? Izin, Iya, Pak. Ya. Iya, kan tombol itu. Foto. Foto-foto. Bunyi sirine. Ini. Boleh dilihat dengan jaraknya. Untuk mengaktifkan gas itu biar siap. Izin, Pak. Ditekan oleh Pak Kabit, gas itu sudah berfungsi 1 kali dan langsung bisa dinyalakan. Ongkos nekan 1 tahun. Sip, Pak. Jadi sudah bisa dinyalakan. Terus kalau cara mematikan bagaimana? Apakah saya juga harus memutar setengah? Saya kasih mati, ini kan menyala. Saya kasih mati. Ini saya lepas. Gas ini pun tidak ada gas yang keluar. Ini kan cuma cara mematikan. Kalau terjadi bocor, sekarang apakah regulator ini bisa berfungsi juga? Saya tekan dulu, saya nyalakan lagi. Ini nyala. Ini nanti saya potong ujung selangnya untuk istilahnya membantu proses bocornya selang, karena saya tidak mungkin mencari satu polda untuk menggigit selang ini, mencari tikus untuk menggigit selang ini. Jadi mohon maaf, mungkin ada yang melihat jarumnya. Saya potong selangnya sama apinya, mati kompornya, jarumnya turun. Jadi kalau ada kebocoran MCB, istilahnya yang menyerupai MCB ini menutup dengan otomatis. Terus kalau terjadi bocor, apa yang terjadi? Kalau terjadi bocor kan tadi ada 2 faktor. Pertama, faktor gigitan tikus. Yang kedua, karena selang ini lama tidak diganti, akhirnya timbul kebocoran. Terus apa yang terjadi?